Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo dari Prodi Studi Agama nomor induk mahasiswa 933100619. Di sini saya akan menjelaskan tugas resumen mengenai praktek agama oriental. Tafsir merupakan salah satu kegiatan yang digunakan untuk menyikapi sesuatu yang sulit dijelaskan. Maka dalam menyikapinya perlu dengan adanya pemaknaan yang jelas, baik secara tekstual maupun konseptual. Ibnu Mansur sendiri juga berpendapat bahwa tafsir berasal dari sebuah kata bahasa Arab, dari kata fas. Hal ini merupakan salah satu menyikapi sesuatu yang tertutup dari tafsir tersebut. Tafsir tersebut ialah menyikapi pada sesuatu makna yang hendak dari suatu lafaz yang mustahil. Dengan pemaknaan dapat kita ketahui salah satu maksud dari suatu redaksi yang terdapat pada suatu lafaz. Hal ini terdapat pada Al-Quran maupun hadis yang sahih. Dari sudut pandang etimologi, bahwa untuk menyikapi sesuatu yang mempunyai sifat indrawi dan dapat pula digunakan untuk mensikapi sesuatu yang sifatnya maknawi atau makna rasional. Dapat dicontohkan bahwa pada istilah artabiiyah, kata rob maka dapat dikoneksikan oleh beberapa pakar. Berikut ini yang merupakan hasil tafsir dan pandangan beliau. Menurut Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad, beliau memberikan sebuah arti mengenai kata rob. Dengan pemilik tuan, yang maha memperbaiki, yang maha pengatur, yang maha menambahkan, yang maha menunaikan. Semua pandangan yang telah disebutkan merupakan interpretasi dari sebuah kata rob yang terdapat pada surat Al-Fatihah. Tafsir merupakan bagian manusia memahami lafaz terdapat pada Al-Quran secara indrawi dan maknawi. Orientalisme merupakan sebuah kata yang bersifat makna, padahal yang bersifat timur yang luas ruang lingkupnya. Orientalis adalah sebuah kata untuk pelaku yang menunjukkan pada ahli pada hal yang bersifat timur. Pengertian munasabah. Sejarah peradaban yang merupakan pengalaman polarisasi manusia dari masa ke masa yang cukup panjang. Al-Quran dan hadis juga mengalami perjalanan yang cukup panjang. Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah sebagai pedoman nilai moral manusia dalam menjalankan kehidupannya secara universal. Munasabah merupakan suatu keterkaitan makna ayat secara tekstual maupun konseptual yang terdapat pada kitab suci Al-Quran. Banyak pendapat ulama mengenai pengertian maupun mendefinisikan munasabah. Berikut pendapat para tokoh intelektual mengenai munasabah. Menurut Az-Zakarsi, munasabah adalah suatu yang dapat dipahami tatkala dihadapkan pada akal pasti, akal itu akan menerimanya. Yang kedua, menurut makna al-Quran,
Munasabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan di hadapan suatu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat. Hal ini adalah kolerasi yang terdapat pada redaksi firman Allah yang berkesinambung dengan demikian. Dengan berpedoman pada Al-Quran, maka setiap persoalan yang terjawab dengan kolerasi yang terdapat pada munasabah ayat ataupun surat. Berikut kolerasi ayat dengan tema. Dari sebuah paham bangsa Barat untuk mempelajari bangsa Timur, bahwa di dalam hal ini menimbulkan salah satu tafsir seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah, bahwasanya Al-Masih yang disembah akan tetapi Allah Oriental yang merupakan salah satu paham yang mempelajari bangsa Timur, maka dalam prakteknya mengalami salah satu tafsir Allah yang merupakan Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah, bukan selain beliau. Berikut tugas resuman dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam saya menyampaikan materi, baik dalam saya menyampaikan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa muwaffiq ila wa muqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.